salah satu contoh variasi musiman. Nah, dengan memahami fluktuasi musiman, kita bisa merencanakan stok barang dari jauh-jauh hari sebelumnya ya untuk mengantisipasi permintaan musiman. Oke ya, ini. Nah, di sini nanti kita akan membuat yang namanya indeks musiman. Ya, indeks musiman itu apa sih? Adalah angka yang menyatakan nilai relatif suatu musim terhadap rata-rata untuk tahun tersebut. Nah, indeks musiman dinyatakan dalam persen ya. Nah, berarti dikali 100. Tapi biasanya itu kalau buat perhitungan nanti dikalinya angka desimal saja. Nah, yang paling umum adalah metode rasio rata-rata bergerak. Walaupun nanti ada metode lainnya seperti metode regresi dummy ya. Nah, nanti kita akan belajar cara memperkirakan data musiman. Oke ya. Sekarang kita langsung ke contoh kasus untuk indeks musiman ya. Tabel di bawah ini menunjukkan penjualan triwulan sebuah usaha baju dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Penjualan dilaporkan dalam miliaran rupiah. Tentukan indeks musiman kuartalan menggunakan metode rasio rata-rata bergerak. Nah, ini kita lihat dulu datanya. Ini ada data 6 tahun. Ya, ada data 6 tahun. Nah, dibagi menjadi kuartal 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kuartal 1 itu adalah bulan Januari sampai Maret. Kuartal 2, April sampai Juni. Lalu Juli sampai September. Lalu Oktober sampai Desember. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada pola musimannya ya. Jadi yang paling ramai itu di kuartal keempat ya, Oktober dan sampai Desember. Yang sepi ini kuartal kedua, April sampai Juni. Dan ini selalu berulang tiap tahun. Nah, dari sini kita juga akan bisa melakukan yang namanya peramalan ya. Kita akan melakukan yang namanya peramalan dengan data ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke menghitung indeks musiman spesifik. Ya, target kita adalah menghitung indeks musiman spesifik ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Data ini ya, ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ya, kita jadikan kolom semua. Tahun 2015 sampai tahun 2020 dan dibagi menjadi kuartal 1 dan 4 ya. Dan ini penjualannya kita ubah dalam bentuk kolom. Ya, kita ubah dalam bentuk kolom seperti ini. Oke ya. Nah, langkah pertama kita mencari rata-rata bergerak kuartalan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada data ya, 4 data kuartal 1, 2, 3, 4. Lalu kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan. Nah, ternyata rata-ratanya adalah 8,5 ya, 8,5. Oke ya, ini caranya gitu ya. Ini kita jumlahkan lalu kita bagi 4 atau kalau pakai Microsoft Excel average, nah kita sorot datanya. Lalu berikutnya 8,45 itu dapat dari mana? Ini dirata-ratakan yang 4,6 sampai 6,5. Ya, ini begitu seterusnya sampai ini ya. 8, 6,2, 11,4, 14,9 kita rata-ratakan. Hasilnya adalah 10,125. Nah, ini. Nah, ini kita sudah mendapatkan data rata-rata bergerak kuartalan. Lalu kita beralih ke kolom berikutnya, yaitu rata-rata bergerak terpusat. Nah, ini kita cari rata-ratanya. 8,5 ditambah 8,4 bagi 2, hasilnya 8,475. Oke, lalu berikutnya, ini 8,45 ditambah 8,45 bagi 2, hasilnya 8,45. Ya, sampai ya terakhir ya, seperti ini ya. Oke. Ini 10 tambah 10,25 tambah 10,125 bagi 2 nih hasilnya. Ini metode rata-rata bergerak terpusat. Nah, kita sudah dapat ini, lalu kita mencari yang namanya indeks musiman spesifik dengan cara apa? Nah, penjualan dibagi dengan rata-rata bergerak terpusat ya. Ini contohnya nih. 10 dibagi 8,47 hasilnya 1,18.
Ini juga sama nih, 12 dibagi 8,45 hasilnya 1,503. Lalu berikutnya, yang terakhir ini ya, 6,2 dibagi 10,075. Hasilnya adalah 0,615. Nah, ini. Nah, ini namanya musiman spesifik. Nah, musiman spesifik ini kita olah lagi, kita ubah layoutnya. Kita balik lagi ya. Nah, ini ditaruh di seperti ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kosong. Kenapa kosong? Karena kosong itu data sebelumnya tidak ada ya. Ini juga sama, ini kosong. Kenapa kosong? Karena data sesudahnya tidak ada. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya ya. Kita cari rata-ratanya. Di satu, rata-ratanya indeksnya adalah 0,767. Kedua, indeksnya rata-ratanya 0,576. Ini 1,14. Ini di rata-rata ya. Oke, lalu di total, hasilnya ini di total. Ya, ditambah hasilnya 4,009. Nah, ini ada kelebihan angka. Nah, kita harus koreksi. Kita buletin menjadi 4. Nah, makanya kita harus nyari faktor koreksi dengan cara apa? Nah, ini rumusnya nih. 4 dibagi dengan ini nih, 4,009. Hasilnya adalah 0,99755. Hasil ini kita kalikan dengan rata-rata tadi ya, yang kita tadi. 0,767 dikali 0,99755 dikali ini ya, hasilnya 0,765. Nah, ini sudah dapat yang namanya indeks musiman. Nah, kita kali 100 jadinya ini ya. Ini indeks musimannya. Nah, sekarang kita akan praktek data ini dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Ya, kita akan keluar dari PowerPoint, kita akan coba praktekkan dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Ini kita keluar dulu dari sini. Ini kita copy. Ini kita paste spesial. Ya. Muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Oke ya, sekarang kita langsung ke cari rata-rata bergerak ya, moving average, MA. Ya, rata-rata bergerak. Ini sama dengan average. Nah, ini kita sorot. Nah, ini 8,5 ya. Nah, ini kita rata-rataan ya. Kita rata-rata ya, average. Ya, daripada kita ngetik satu-satu ya, kita drag aja ya kalau gitu ya. Kita drag, kita tarik. Ya, sampai sini aja ya. Nah, sesuai dengan di sini ya. Sampai 10,125. Nah, ini. Oke, nah di sini ada hijau-hijau apa nih? Ini ada error ya. Cuman errornya ini tidak signifikan ya. Ini karena memang errornya ini adalah error pola ya. Nah, ini nggak masalah, kita cuekin aja atau ignore error. Nah, ini. Nah, ini kita sudah dapat moving average-nya ya. Sama seperti ini. Lalu setelah itu kita cari rata-rata bergerak terpusat ya. Sama dengan average. Ini kita sorot. Nah, ini. Nah, ini 2 aja. Ya, average-nya cuma 2, D4, D5 ini kita sorot. Nah, cukup sampai di sini ya. Ini moving average terpusat. Oke ya, ini kita bikin 3 desimal di belakang koma biar lebih enak, ya, biar lebih rapi. Nah, ini 3 desimal. Nah, langsung berikutnya adalah kita mencari musiman spesifik. Nah, sama dengan ini ya, kita bagi. Nah, ini 1,17 ya, ini desimalnya masih panjang, ini kita drag aja. Nah, ini kita kurangin. Nah, jadi 1,18. Nah, sekarang kita ubah formatnya menjadi seperti ini ya. Ini kita paste di sini, paste spesial aja. Oke. Ya, ini kita delete ya, karena tadi udah dihitung, kita
coba sendiri. Nah, ini kalau misalkan kita copy ke sini, ya, langsung, itu nanti angkanya akan berubah. Makanya ini kita matikan dulu formulanya dengan cara apa? Kita copy. Kita paste spesial. Nah, ini paste spesial itu yang ini ya. Klik kanan yang ada 1, 2, 3. Nah, ini. Jadinya nanti bukan berbentuk formula lagi nih. Kalau Anda perhatikan ya, ini bukan bentuk formula. Oke ya, ini sekarang kita pindahin. Nah, ini pindahin. Ini jangan satu-satu ya, pakai teknik kita nih. Ini copy. Ya, ini paste. Ya, ini kita colot dulu, klik kanan. Ini kita copy ya. Oh, ini kita klik kanan, kita copy. Nah, ini kita paste. Pastenya jangan langsung paste nih, ada yang gampang panah ya, transpose. Transpose itu adalah mengubah ya copyan kolom menjadi baris. Ini juga sama nih. Ini copy, ini kita paste. Ini copy. Ini kita paste. Ini kita copy. Oh, ini saya ada kelebihan, sorry. Ya, ini ya, oke. Ya, ini sama dengan yang di sini. Nah, setelah itu kita cari rata-ratanya nih. Nah, caranya gimana? Average ya. Average rata-ratanya. Kita drag. Nah, lalu kita jumlahkan ya. Jumlah itu apa? Sum. 4,009 ya. Ya sama nih. Nah, sekarang kita cari yang namanya faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu adalah apa? Nah, 4 dibagi dengan hasil yang ini ya. Nah, didapat faktor koreksi. Oke, nah sekarang kita tulis, nah kita boleh ngetik indeks langsung ya sebenarnya ya. Kita boleh ngetik indeks langsung sama dengan, ini kita pilih, kita kalikan, ini kita sorot, tapi jangan langsung di enter ya. Ini kita ketik function F4, kita kunci ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau di drag itu dia angkanya nggak berubah. Kalau kita kunci nanti di sini 0 semua ya. Nah, ini kita sudah dapat indeksnya. Nah, indeks musiman ya kita sudah dapat nih. Ini tinggal dikali 100 saja nih. Iya, sudah dapat. Oke ya. Berarti kita sudah berhasil mendapatkan indeks musiman. Ini kita kurangin angkanya jadi, oke. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan indeks musiman yang tadi ya. Oke, kita sudah dapat indeks musiman. Nah, indeks musiman ini kalau sudah kita dapat mau kita apain? Nah, indeks musiman itu biasanya digunakan untuk melakukan yang namanya peramalan ya. Yang melakukan peramalan. Nah, sebelumnya kita akan melakukan yang namanya penjualan yang di desesionalisasi ya. Ya, di desesionalisasi nih. Desesionalisasi ya. Nah, ribet juga bacanya. Oke ya, ini dengan cara apa? Ya, indeks musiman yang tadi kita sudah dapat, ini kita copy. Ini kita ini ya. Indeks musiman. Yang sudah kita dapat kita copy kan.
kita copy. Nah, ini pastinya biasa transpose ya. Nah, ternyata ini berubah. Kenapa? Karena ini belum kita kunci ya. Nah, ini masih dalam bentuk ini, kita copy, kita paste ulang. Nah, paste value aja. Nah, ini berubah formulanya. Jadi kalau sebuah sel masih ada rumusnya, itu kalau dipaste ke tempat lain pasti nilainya akan berubah. Nah, makanya kita jadikan dia angka ya, tadi sudah jadikan kita transpose nih. Ini sudah dapat indeks musimannya seperti ini ya. Nah, ini kita ulang saja tiap tahun ya, tiap tahun kita ulang. Nah, ini dia. Ini sudah dapat yang namanya indeks musiman. Nah, sekarang kita nyari penjualan DC. Ya, jadi apa itu penjualan desesionalisasi? Jadi penjualan yang dihilangkan faktor musimannya. Nah, itu dengan cara apa? Nah, dengan cara dibagi ya. Nah, dengan cara melakukan yang namanya pembagian. Nah, ini penjualan aktual dibagi dengan indeks musiman. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini kita drag. Ya, ini sudah kita hilangkan faktor musimannya. Nah, ini penjualan desionalisasi yang nantinya akan kita lakukan pembuatan persamaan regresi dengan ini ya. Dengan data ini. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran 7 sudah kita selesaikan, yaitu mendesionalisasi data menggunakan indeks musiman. Nah, ini berarti faktor musiman sudah kita hilangkan. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya proyeksi atau ramalan tahun 2021. Kan datanya sampai tahun 2020 ya. Tahun 2021 itu ramalannya gimana? Ya udah, ini kita copy saja. Jadi di sini kita membuat yang namanya persamaan regresi ya. Ini sebelum ini kita presentasikan dulu nih. Ya, ini tiap series ini kita tambahkan insert satu variabel namanya variabel periode T, karena syarat untuk membuat persamaan regresi itu harus ada variabel T atau trend atau ini ya, periode ya. Ini ada penjualan, ini ada penjualan desionalisasi. Nah, ini kita ambil penjualan desionalisasi sama tren untuk dijadikan persamaan regresi, sehingga hasilnya persamaan regresinya ini. Dan dari sini kita buat hasil prediksi, lalu dikali dengan indeks musiman. Nah, ini baru hasil proyeksinya seperti ini. Oke ya, kita kalau gitu pindah ke Microsoft Excel lagi. Nah, ini kita buka aja sheet yang baru ya. Ini kita copy yang ini. Nah, sebelum kita copy, kita buat variabel P yang baru ya. 1, 2, ayo Kak, ini kita drag. Nah, kita drag seperti ini. Lalu yang kita ambil itu adalah penjualan yang didesionalisasi ya. Ini sebelumnya seperti biasa, ini kita jadikan angka dulu ya, masih formula. Kalau kita pindah nanti dia berubah angkanya, kita paste spesial. Nah, ini kita jadikan angka dulu. Baru bisa kita pindah nih. Nah, ini. Nah, dari sini kita langsung membuat regresi linearnya, data analisis. Kita cari regression, ini Y ya. Ini X-nya. Oke, kita outputnya di masih satu sheet aja ya, nggak usah jauh-jauh. Kita pakai sini outputnya. Oke, nah ini. Summary output dari regresi ya. Desimalnya kita kurangin jadi 3, 2 angka belakang koma aja ya. Ini juga sama. Ini kita ini. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan regresi.
Y sama dengan 8,11 ditambah ya 0,09 dikali T. Nah, ini persamaan regresi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya pembuatan proyeksi. Yang namanya proyeksi tren, ya. Nah, dengan cara apa? Nah, tadi persamaan regresinya kita ambil ya. Sama dengan 8,11 ditambah ya, 0,09 bintang. Nah, ini kita sini nih. Oke ya. 8,2. Ya, ini ya hasil proyeksi trennya. Nah, sekarang tahun 2021 kita buat lagi ya di sini ya, tahun 2021. Ini kita tambahin. Nah, otomatis ininya kita tambahin ya. Nah, ini ya proyeksinya. Nah, sekarang kita pindahkan indeks musimannya ke sini ya. Indeks musimannya. Oke ya, ini tiap tahun dia indeks musiman selalu sama ya. Ya, yang kita kan di kuartal, tiap kuartalnya. Nah, dari sini adalah kita dapatkan yang namanya prediksi musiman. Nah, prediksinya gimana nih? Nah, ini kita kalikan saja sama dengan ya, kita kalikan, ya, kita kurangin desimalnya. 3 angka aja ya. Ini kita drag sini. Nah, ini dia. Oke ya, berarti kita sudah dapat hasil peramalannya ya. Diramalkan tahun 2021 kuartil 1 itu penjualan akan menjadi 7,924 ya, kuartil 2 6, kuartil 3 12, kuartil 4 16,147. Nah, ini ya hasil ramalan tahun 2021 berdasarkan data sebelumnya. Ya, jadi statistika itu bisa melakukan yang namanya prediksi atau peramalan itu kalau misalkan kita punya data historis, dan sekali lagi ya data ini polanya harus berulang. Jadi kalau polanya ngacak kita nggak bisa melakukan yang namanya ramalan. Nah, kalau ini kan dia datanya apa? Data aslinya itu dia membentuk sebuah pola ya, membentuk sebuah pola. Harus kita lihat dulu nih, ada polanya atau enggak. Kalau ada polanya, nah baru kita membuat yang namanya peramalan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan digambar ya, kalau digambar, kita lihat di sini ya, dilihat di sini. Ini hasil estimasi atau hasil peramalannya warna merah. Data aslinya itu yang warna biru. Nah, kalau Anda perhatikan ini juga mirip ya. Selisihnya, errornya sangat dikit sekali itu. Nah, itu. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akan lanjut lagi. Nah, ada juga cara yang lebih cepat. Itu menggunakan yang namanya regresi dummy. Nah, jadi kita membuat persamaan regresi. Jadi nggak harus nyari indeks kayak tadi tuh ya. Ini ada cara yang sama oke-nya ya. Nah, ini dengan menggunakan regresi dummy. Jadi di sini, ini biasa ya periodenya ini penjualan aktual. Nah, ditambahkan variabel Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Nah, Anda ingat masih yang namanya regresi dummy ya. Jadi kalau dia Q1 dia dikasih misalkan di sini ya, pas Q1 dia kasih kode 1. Nah, kalau di sini Q2 0 karena bukan kuartal 1 ya. Ini kuartal 3 0. Kuartil 4 nah ini 0 0 0 0. Nah, ini ya. Oke, ini dikasih dummy. Nah, ini polanya kayak gini ya. Anda lihat polanya nih. Nah, ini polanya seperti ini. Oke. Nah, ini namanya regresi dummy. Setelah itu kita buat persamaan regresinya. Nah, kita buat persamaan regresinya, lalu dapat regresi seperti ini. Dan bisa kita langsung ramal. Ya. Oke ya, kita langsung saja ke Microsoft Excel buat melakukan pengolahan data. Ya, jadi nanti
pengganti tes formatif. Ini Anda di sini ada tugas untuk mengolah data ya. Nanti dataset akan saya berikan. Ini kira-kira kayak gini lah ya. Oke. Nanti ada kasus, Anda selesaikan ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini penjualan, ini ada periode. Nah, ini kalau mau diregresi ini harus dipindahin dulu. Ini cut. Ini kita insert. Insert cut cell. Nah, ini. Nah, sekarang kita langsung saja membuat persamaan regresi ya, data analisis, regression, Y-nya apa tadi, penjualan, kita sorot. X-nya ini semuanya ya, kecuali Q4. Q4 jangan dipilih karena Q4 itu nilainya 0 semua tuh. Nanti ngerusak hasil regresi ya, jangan dipilih ini ya. Oke. Nah, ini outputnya kita output sini aja ya, nggak usah ini. Masih satu sheet aja, oke. Nah, ini. Ya, Anda perhatikan di sini adjusted R-square-nya cukup bagus ya. Nah, 99% akurat prediksinya nih. Kita hilangkan. Tapi sekali lagi ya, kalau datanya punya pola itu pasti akan kemungkinan akan ramalannya tepat ya. Dilihat dulu datanya tuh. Oke, nah ini ya, ini T, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ini persamaan regresinya Y sama dengan 12,98 tambah 0,08 minus, dikali T maksudnya ya, dikali T minus 6,85 dikali Q1 minus 8,7 dikali Q2 minus 3,47 ya, dikali Q3. Nah, ini persamaan regresinya ya. Nah, sekarang kita akan membuat hasil peramalan. Ya, kita yang meramalkan 2021 ya, ini kita copy, ini kita ganti tahunnya. Periodenya kita perpanjang nih, ya. 25, 26, 27, 28 ya, periode kita perpanjang. Ini juga sama, kita copy ya. Kita paste di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita cari hasil peramalan ya. Kita masukkan persamaan regresinya 12,98 tambah 0, ini dikurung dulu ya. 0,08 dikali ini ya. Ditambah in 6,85 dikali ini ditambah minus 8,7 dikali 0 tambah minus 3,47 dikali ini. Ya, Q4-nya nggak usah ya, nggak enter. Nah, ini. Nah, karena kita sudah bikin formula di Excel, udah kita tinggal drag aja nih. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Oke ya, ini hasil peramalan untuk penjualan tahun 2021. Ya, kuartal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita gambarkan garisnya seperti ini ya. Jadi data sebelum data aktual sama data hasil proyeksi itu nggak jauh beda ya. Bedanya tipis ya. Nah, ini. Makanya R-square-nya berapa? R-square-nya itu hampir mendekati 1 R-square-nya tuh. Jadi antara data aktual sama data estimasi itu berimpit ya, bertumpukan. Nah, ini pasti R-square-nya dia mendekati 1 ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai
Indeks musiman? Ada? Pak, Enggak. Ya. Pak, itu yang Ya, regresi dummy ada syarat buat dipakainya Pak? Syarat apa? Regresi dummy ada syarat apa? Iya, regresi dummy nggak bisa Ya, ini ya. dimakan kalau ada syarat atau ya ada pola gitu, harus ada polanya. Ya, kita syaratnya harus ada polanya ya. Nah, ini kan ada polanya nih. Ya, makanya kita sebelum membuat yang namanya apa, membuat persamaan itu kita lihat dulu polanya nih, pola datanya seperti apa. Ini di pola dulu ya, di pola dulu kita gambar dulu ya. Misalkan nih kita dapat dataset kayak gini nih ya. Ya ini kita polakan dulu nih ininya nih. Datanya nih. Nah, ini misalkan gini saya ambil ya. Insert. Nah, kita langsung saja ini. Nah, ini kita polakan, ini data aktual ya. Wah, ini kalau datanya kayak gini berarti musiman. Oke, kalau udah ketemu pola kayak gini, udah kita akan melakukan yang namanya peramalan dengan menggunakan regresi dummy karena lebih cepat. Nah, ini. Kalau udah kayak gini, udah pakai regresi dummy aja. Nah, kalau polanya nggak berurutan, ya jangan. Pasti nanti errornya gede semua itu. Ya. Ini kebetulan datanya memang data musiman. Nah, gitu. Oke, gimana? Clear? Jadi sebelum melakukan pengolahan data, ya, Anda harus lihat dulu polanya ya, gitu. Ini kebetulan ceritanya datanya kebetulan lagi musiman ya, datanya musiman. Gimana, clear? Ya, clear ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, clear. Oke, alhamdulillah ya kalau clear ya. Ya, ini kalau kemarin kan kita saham ya. Kalau ini kan data musiman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke autokorelasi. Jadi ada problem kalau di data yang berbentuk time series itu adalah pola autokorelasi. Nah, apa itu autokorelasi? Autokorelasi adalah korelasi periode sekarang dengan periode sebelumnya. Nah, ini untuk data yang deret waktu ya. Kan ada tuh data deret waktu. Nah, contohnya apa? Ya, upah minimum tahun ini dipengaruhi oleh upah minimum tahun sebelumnya, itu pasti ya. Penjualan saat ini dipengaruhi oleh iklan bulan lalu. Nah, itu konsumsi kita ya saat ini dipengaruhi oleh konsumsi kita pada saat yang lalu, itu bisa seperti itu. Nah, kalau di regresi tanpa dibuat persamaan atau regresif, nah itu pasti akan muncul pola autokorelasi kalau kayak gitu ya. Nah, makanya autokorelasi itu harus kita hindari ya. Kenapa? Ya, karena ini ada asumsi regresi linear yang kita anggap langgar ya, yaitu nilai residu itu tidak independen, harusnya independen. Nah, makanya dua orang namanya Durbin dan Watson itu membuat namanya formula untuk mendeteksi autokorelasi. Ya. Durbin dan Watson ini nama orang ya, namanya statistik Durbin dan Watson DW ya. Nah, dia membuat formula angka yang namanya Durbin dan Watson itu nilainya 0 sampai 4. Nah, kalau Durbin dan Watson mendekati 2, maka tidak terjadi yang namanya autokorelasi. Kalau misalkan nilai yang di bawah 1 atau di atas 3, ini kemungkinan besar terjadi yang namanya autokorelasi. Ya. Nah, ini rumus yang ditemukan oleh siapa? Durbin dan Watson ya. 0 dan 4 ya, paling bagus itu kalau D-nya itu mendekati 2. Ya, misalkan 1,9, 2,1 ya. Tapi kalau udah di bawah 1 itu udah pasti ada autokorelasi. Uji hipotesisnya adalah H0 tidak ada korelasi residual atau tidak ada autokorelasi. Sedangkan H1-nya ada korelasi residual atau bahasa lainnya ada korelasi. Ya, jadi intinya gini ya. Kalau H1 diterima, maka data kita bulan ini dipengaruhi oleh data kita bulan lalu. Nah, itu ya. Nah, ini apa namanya? Ini
daerah penolakan dan penerimaannya ya. Ini menolak H0, ini menerima H0. Ditentukan oleh Darboux-Watson Law sama Darboux-Watson U ya, DL dan DU. Lower dan upper. Nah, ini makanya dibikin tabel seperti ini. Ini tergantung dari jumlah sampel dan jumlah variabel dalam regresi ya. Nah, daripada puyeng langsung contoh soal aja ya. Kita langsung contoh aja ya. Nah, di sini ada 20 bulan penjualan dan biaya iklan. Ya. Nah, di sini kita akan meregresi biaya iklan mempengaruhi penjualan ya. Semakin banyak iklan, maka katanya akan semakin banyak penjualan ya. Dan di sini autokorelasi itu menggunakan yang namanya software SPSS ya untuk melihat autokorelasi. Nah, ini di copy ke SPSS. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ternyata munculnya seperti ini outputnya. R-square, ya, R-square-nya adalah 0,68 ya, kurang bagus ya, 0,68. Darboux-Watsonnya 0,852. Datanya ada 19. Nah, ini apakah korelasi atau enggak? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Ini batasnya 1,2 sama 1,4. Dapat dari mana ini 1,2? Nah, kita lihat di sini. Oke, datanya 21,2 sama 1,4. Ya, ini ya. Dan ternyata nilai Darboux-Watsonnya 0,85. Kalau Darboux-Watsonnya di atas 1,4, dia tidak ada autokorelasi ya, tidak ada autokorelasi. Nah, ini kalau kayak gini ya, ini pasti ada yang namanya autokorelasi positif. Nah, kita cek dulu ya. Kok bisa? Nah, sekarang kita lihat nih. Ini penjualan iklan. Nah, kita tambahkan variabel baru yaitu penjualan bulan sebelumnya. Nah, ini ditaruh di bulan kedua. Artinya apa? Penjualan bulan kedua dipengaruhi biaya iklan dan penjualan bulan pertama. Ini ya. Oke. Jadi, penjualan bulan kedua dipengaruhi oleh biaya iklan di bulan kedua dan penjualan bulan pertama. Nah, kalau kita lihat, kita korelasikan ya. Kita korelasikan. Korelasi biaya iklan dengan penjualan cuma 0,83. Tapi korelasi penjualan bulan ini dengan korelasi penjualan bulan lalu, ini 0,95. Tinggi ya. Berarti ada hubungan antara penjualan bulan sekarang dengan penjualan bulan lalu. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Nah, kita akan membuat model autoregresif di mana penjualan bulan sebelumnya menjadi variabel independen ya. Menjadi variabel independen. Nah, sekarang kita buat model baru nih kayak gini nih. Penjualan iklan penjualan sebelum. Nah, kita masukkan gitaran. Nah, kita dapat hasilnya Darboux-Watsonnya malah bagus ya, 2,175 mendekati 2. Nah, R-square 0,930 karena kita variabelnya ada 2 ya, kita pakai additional R-square 0,921. Wah, ini lebih bagus modelnya ya. Modelnya lebih bagus dan angkanya mendekati 2 ya, sudah lewat 1,41. Tidak terdapat autokorelasi ya. Dan model yang kita dapat adalah seperti ini ya, model autoregresif. Ya, persamaan regresinya adalah jadi Y topi adalah min 3,628 plus 1,21 dikali dengan biaya iklan plus 0,801 dikali dengan apa? Penjualan bulan lalu. Dan di sini ya, kalau kita lihat ya, signya yang paling besar ini, yang paling kecil itu penjualan bulan lalu. Berarti dibanding biaya iklan, penjualan bulan lalu justru punya dampak terbesar terhadap penjualan bulan sekarang ya. Pengaruhnya lebih besar ya, seperti itu. Nah, sekarang kita praktekkan saja ya soalnya. Nah, kita pindahkan ini ya. Nah, ini kita pindahkan ini ke Microsoft Excel dulu, jadi nggak bisa langsung ke SPSS ya. Nah, ini kita pindahkan. Ini sudah ada data baru. Nah, ini SPSS. Kita copy angkanya ya. Oke, kita copy angkanya. Nah, ini variabelnya ini kita minta. Iklan ya. Oke. Oke, kita analyze.
regression, linear, penjualan itu sebagai variable dependent, iklan sebagai variable independent. Metodenya enter, statistiknya jangan lupa ya, Durbin-Watson, continue. Ini kita oke-kan saja. Iya, ini dapat ya, dapat seperti ini. Nah, ini Durbin-Watson 0,852, berarti terjadi namanya autokorelasi ya. Nah, kita balik ke datanya. Nah, ini kita pindahkan ya datanya. Kita copy di sini. Ya, dia muncul variabel baru, yang kita kasih nama di sini. Penjualan sebelum. Nah, kita ulang lagi regresinya. Nah, sekarang kita punya dua variabel independen, regression linear. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, jangan lupa statistik, pastikan Durbin-Watson kita centang. Kita oke-kan saja. Ya, ini Durbin-Watsonnya 2,175. Nah, sig-nya 0 ya. R-square-nya, adjusted R-square-nya lebih bagus dia nih. Dan ini persamaan regresinya. Nah, ini ya. Jadi, persamaan regresi yang terbentuk adalah persamaan regresi model autoregresif. Nah, itu. Oke ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai model autoregresif ya. Ini materi ujian sampai sini ya. Derajat waktu dan peramalan. Jadi, pekan depan nanti kita akan latihan saya akan mengajarkan pengolahan data ya dari ANOVA, statistik non parametrik ya. Dan regresi ya, regresi sama deret waktu ya. Nanti akan kita coba melakukan yang namanya pengolahan data seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ya, saya akhiri kuliah kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama.